Halo teman-teman semua, kami dari SMA Negeri 1 Kalabahi kelas 11 F1B. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara tentang Desa Lamaholot. Narasumbernya oleh Bapak Haji Sa'ban Burhan, SE, selaku Ketua Lamaholot. Nah, di sini kami melakukan perjalanan menuju rumah Bapak Haji Sa'ban Burhan, SE, tepatnya di Karkameng. Akhirnya sampai juga di rumah Bapak Haji Sa'ban Burhan, SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, anak-anakku siswa dari SMA Negeri 1 Kalabahi hadir pada pagi ini, insya Allah dirahmati oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan baik dan pikiran yang tenang, diberi keberkahan. Pertama-tama saya sebagai Ketua Lamaholot, Ikatan Keluarga Lamaholot, singkatannya IKAL, yang berdomisili di Alor. Berdasarkan penuturan perjalanan sejarah, orang tua kita memberi jalan. Secara de facto, Ikatan Keluarga Lamaholot ini ditanggung duluan. Tapi secara de facto, secara de jure, secara hukum, adanya anggaran dasar yang kami ajukan disetujui oleh Kesbangko Kabupaten Alor jadi resmi jadi ketujukan Lamaholot. Itu yang pertama. Kedua, kata Lamaholot secara terminologi, definisi dan etimologi istilah. Lamaholot ada dua kata. Lama artinya kampung. Holot atau holota itu tempat terpencil. Jadi Lamaholot itu sendiri sebuah tempat desa yang terpencil, masyarakat hidup untuk pada saat itu dan sampai saat ini untuk mencari hidup dan kehidupan berupa makanan dan minuman. Selanjutnya saya sampaikan materi pokok substansinya, kearifan lokal suku Lamaholot. Suku Lamaholot merupakan kelompok etnis yang tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lambatas. Secara spesifik khusus, suku Lamaholot tersebar di sejumlah pulau, yaitu Pulau Flores Timur, Pulau Solor, Pulau Adonara, dan Pulau Lambata. Walaupun secara geografis penyebaran wilayah masyarakatnya tidak begitu besar, namun suku Lamaholot mempunyai kearifan lokal yang terjadi daya tarik wisata di NTT. Seperti kita saksikan tahun 2004 kemarin, Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata adanya istilah camp. Camp itu kunjungan event Nusantara. Jadi ada beberapa tampilan di situ berupa kearifan lokal. Pertama, tenun ikat Lamaholot. Tenun ikat Lamaholot salah satu produk kebudayaan menjadi unggulan dari suku Lamaholot. Jadi motifnya atau corak bagi masyarakat setempat, kain tenun Lamaholot memiliki nilai tradisi tinggi, sehingga kain tersebut akan disimpan untuk anak perempuan Indonesia bila akan menikah atau bagi orang tua yang sudah bujur pada saat proses kematian pun dibersihkan kain tenun itu sendiri. Jadi nilai adatnya sangat tinggi di
Kedua, kearifan lokal tadi pertama tenun ikat Lamaholo. Kedua, kesenian Sole Oha. Sole Oha dan Dolo-Dolo. Itu Dolo-Dolo, Sole dan Sole Oha. Selain tenun ikat tadi, Lamaholo juga mempunyai produk kebudayaan lainnya dalam bentuk sastra atau tradisi lisan, yaitu Sole Oha, Dolo-Dolo, bagi masyarakat suku Lamaholo di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Solo, Pulau Solo, Adonara sendiri. Sole Oha juga dianggap sebagai simbol persatuan, kerukunan, kekeluargaan, dan gotong royong, atau disebut tali temali, ikatan persaudaraan. Sole Oha terdiri dari dua kesenian, yaitu Sole yang merupakan permainan tradisional berbalas-balas pantun, sedangkan Oha merupakan sastra lisan yang mengisahkan peristiwa melalui gerak dan nyanyian. Dalam bahasa adat, kesenian Sole Oha dilakukan sambil menari dengan melibatkan beberapa orang yang berbentuk lingkaran, seperti yang ada di alor sini, Lego-Lego. Tetapi di sana Sole Oha itu ada pantun saling berbalas-balasan. Nah, di sini kan tidak berbalasan secara rutin, tidak seperti kalau di Flores sana berpantun-pantun atau berbalas-balasan satu dengan yang lain. Ketiga, kearifan lokal yang ketiga, tradisi Muro atau Badu dan Hedung suku Lamaholo, atau tarian Hedung suku Lamaholo. Muro merupakan tradisi masyarakat suku Lamaholo untuk menjaga ekosistem laut. Salah satunya dengan menerapkan zonasi yang wajib ditaati masyarakat setempat. Kearifan lokal ini juga menjadi cara menjaga habitat dan hasil tangkap nelayan yang nantinya dapat dinikmati bersama. Maksudnya, untuk pelanggaran berupa bom ikan yang sifat merusak, itu di sana ada menolak secara bebas. Itu yang dimasukkan Muro tadi, menjaga kelestarian alam pada lingkungan, darat, laut, semuanya untuk kepentingan masyarakat setempat. Nah, sedangkan Badu merupakan aturan umum Badu merupakan aturan yang melarang warga untuk tidak mengambil hasil kebun milik warga atau umum sebelum masa panen tiba. Nah, di sini ada sifat gotong royongan, juga berkebun, bertani. Jadi ada kesepakatan dari dulu baru bisa melangkah untuk panen. Jadi tidak ada istilah sendiri, kita ambil dulu, itu tidak boleh. Melewati atau melangkai adat. Itu yang dimaksud Badu. Hedung merupakan tarian penjemputan tamu-tamu kehormatan dengan menggunakan pakaian adat. Dan perlengkapan Hedung seperti knowing, kain sarung yang diikat, itu namanya istilahnya knowing. Kedua, parang panjang, tombak, adi dengan gong kelengkapannya, dopi. Jadi di kepalanya bahasa Lamaholo bilang kelobo, berupa koli, dari pucuk dan koli ini, tahu toh? Ya. Nah, itu dibikin sehingga taruh di atas sini ikan, bikin lingkaran, kasih masuk kayak topi. Itu perlengkapan untuk tarian Hedung. Tarian Hedung itu sendiri itu tarian untuk tamu-tamu kehormatan, untuk misalnya pejabat-pejabat masuk di Lamaholo, Adonara, Solo, Lembata sana dengan jemput tarian itu. Ada juga ditaruh rentung, bunyi-bunyi itu, rentung baju diikat di kaki, sehingga sentak-sentak bunyi, itu namanya rentung, itu diikat. Jadi prosesi untuk tarian Hedung di sini bilang Cakalele itu. Lamaholo Solo punya bilang Hedung. Jadi itu jumlah kehadiran Hedung bisa 4, bisa 5, bisa 6.
agak besar berarti bisa 8, 9, 10 tergantung kondisi keadaan di tempat itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin 3 poin itu ada pertanyaan dari anak-anak siswa sekalian sehingga kita bisa saling isi-isi. Bapak juga bisa menjelaskan sepanjang saya tahu tentang keadaan suku Lama Holot itu sendiri. Terima kasih. Di sini, kami memasuki sesi wawancara. Jelaskan soal kearifan lokal kan. Iya. Itu ada murung, badu, dan hedul. Iya. Kalau murung itu yang untuk menjaga ekosistem laut. Iya. Hedul itu yang tentang panen. Badu itu yang tentang panen. Hedul itu yang soal menari, Iya. menyambut. Nah, Bapak kan mau tanya soal murung. Kalau semisalnya Bapak, orang ada yang langgar itu aturan itu, apa sanksi yang dikenakan? Baik. Saya langsung saja. Muro merupakan kearifan Holot itu sangat sakral. Itu sebuah kesepakatan masyarakat lokal yang ada di Holot itu sebuah kesepakatan kebersamaan. Barang siapa atau siapa saja yang melanggar atas ketentuan bahasa Muro tadi, maka diberi sanksi adat. Sanksi adat itu nanti sebuah proses perjalanan itu tergantung kualitas apa yang dilanggar. Bukan ditentukan, memang tidak. Misalnya satu aturan dia kenapa saja, ini tidak. Bisa juga dia diberi pembinaan, ya, diberi sanksi-sanksi berupa beri kesadaran dia, mungkin kurang ibadah, kurang pengetahuan tentang memahami Muro itu sendiri, bisa dijelaskan oleh itu. Itu sebuah sanksi-sanksi yang diberikan atas kesepakatan duduk adat para tokoh-tokoh adat yang ada di Lama Holot, baik Adonara, Lama Holot Adonara, Solo, Lembata, dan Flores Timur. Gitu. Itu Muro. Kalau badu Bapak, badu juga sama? Badu juga sama. Di situ peristiwa usaha pertanian, perkebunan. Nah, itu dalam arti bahwa sebuah kesepakatan untuk kebutuhan hidup dan kehidupan. Enak ya. Jadi ada kesepakatan itu jangan sampai ada yang belum sepanen atau mungkin merasa tuntutan hidupnya dia harus berbuat di luar ketentuan, misalnya dia mencuri atau bikin sendiri di ketentuan dia punya kemauan. Itu sebuah kesalahan besar dan pelanggaran seperti Bapak sampaikan tadi. Badu sama sanksi besar. Karena sanksi itu merupakan ikatan adat sehingga mereka menyadari sebuah perbuatan kekeliruan atau kesalahan. Itu sendiri mereka harus dididik. Nah, itu secara umumnya dari aspek pedagogis, aspek ilmu pengetahuan pendidikan toh, Bapak kira seperti itu. Lanjut. Sama Bapak punya pengalaman tidak yang cerita soal ada yang melanggar Muro sama badu? Iya. Yang Bapak Iya. Bapak punya pengalaman tidak? Kalau untuk pengalaman pribadi saya belum ada, tetapi sejarah menitipkan kita harus banyak mempelajari hal ini. Sehingga terkesannya membuat kita itu tidak berhenti di situ. Sehingga sampai turunan kita semua ke sini dia bisa tahu, oh ini Muro, ini badu. Kalau tidak dilanjutkan sebuah peristiwa belum kita Bapak alami, tapi Bapak harus mencari tahu, oh ini Muro dan badu itu pelanggaran seperti ini, menjadi titipan bagi generasi seperti anak-anak saya semua seperti ini harus tahu seperti itu. Demikian untuk di sini dari kelas kami mau bertanya mengenai rumah adat yang ada di suku Lama Holot. Iya, itu Lama Holot. Itu saja. Dengan apa suku Lama Holot memiliki bahasa tersendiri. Iya. Itu saja. Baik. Jadi suku Lama Holot ini saya sampaikan awal tadi berada di Solor, Adonara, Flores Timur, Lembata. Dia punya rumah adat itu setiap suku masing-masing. Rumahnya ada juga
sebuah kesepakatan adat bahwa ditunjuk ketua suku ini dia tempati rumah ini atau kesepakatan rumah berdasarkan warisan leluhur ditunjuk sebagai rumah adat itu ada. Nah, tidak ada juga di desain rumah adat itu dibikin kayak semacam kerajaan, tapi ada juga tidak. Nah, jadi di Lamololot itu di Adonara juga ada rumah adat, di Adonara, Solor, Lembata. Jadi ada beberapa suku itu mempunyai rumah adat tersendiri. Di dalam misalnya ada proses perkawinan, ada kematian, ada hal-hal sifatnya seremonial tentang hubungan adat, berarti ada prosesi masuk di rumah adat seperti juga terjadi di Alor sini dan suku-suku lain yang ada di Nusantara. Bahasa tersendiri itu bahasa di sini bilang bahasa Solor, bahasa Lamolot itu saya contoh bahasa Solor. Kamu mai diga, kamu cukup dengan hanya maknanya sama, hanya dialek yang berbeda. Contoh orang Adonara bahasa Solo, mai diga, Adonara bilang ada bahasanya begini, mai tega, maina. Itu hanya diartikulasikan bahwa retorika yang disampaikan sebenarnya maknanya sama, hanya perbedaan dialek. Begitu toh, macam Bernusa versi dialek yang berbeda. Ada juga Bernusa juga, ada juga bahasa Lamolot di situ. Begitu. Tanya lagi. Masih ada anak. Masih ada satu tadi kan Ya. Bapak ada menjelaskan tentang yang kalau misalnya kalau separuh mau panen begitu Ya. tunggu nanti ini. Apakah kalau misalnya Bapak punya di tempat Bapak sudah duluan kering semua bisa panen dulu atau tunggu sampai semua dulu baru? Iya. Itu muro tadi tebadu itu pekerjaan kolektif, pekerjaan semua. Bukan berarti perorangan. Makanya ada rambu-rambu tertentu saya sampaikan awal tadi. Jangan sampai terjadi pelanggaran dalam hal mencuri atau kebutuhan hidup dan kehidupan dia melewati ketentuan kesepakatan. Itu yang dilarang. Kalau yang sifatnya personalisasi sendiri silakan, tidak mengikat itu. Misalnya tanaman bersifat jangka pendek di halaman rumah atau di kebun pribadi itu ketentuan lain. Itu. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya kami dari SMA Negeri 1 Kalabahi, perwakilan dari kelas 11. Kami datang ke sini dengan tujuan mencari tahu tentang proyek kearifan lokal kami T5, tentang apa saja yang ada di suku Lamolot itu sendiri. Jadi Bapak sempat jelaskan mengenai motif dan juga corak tenun ikat. Ini apa saja sih dia punya motif dan juga corak serta mungkin ada nilai-nilai yang terkandung di dalam kain tenun itu sendiri. Iya, itu sudah. Jadi perlu saya jelaskan bahwa corak atau motif tenun yang menonjol di sana itu berwarna merah khas, warna merah khas. Itu warna merah khas itu sendiri warnanya sangat permanen, bisa 15 tahun bertahan karena bahan produknya, bahan dasarnya itu dari mengkudu, akar mengkudu. Ada juga dari bakau, kulit bakau, pohon bakau. Tongke itu. Tapi di sana menurut hasil yang orang tua kerjakan sampai saat ini yaitu khasnya bercorak merah. Ada juga merah marun, ya ada merah lah. Tetapi yang lebih bertahan warnanya tidak rapuh sampai 15 tahun, 20 tahun itu dari akar kudu. Dan nilai yang terjual di kondisi market share pulang pasar ya, itu price-nya, harganya 750. Price-nya produk yang jual toh. Dan sampai saat ini generasi nenek bele dorang yang dulu itu memberi
apa semacamnya tanda bukti. Misalnya si A bagian tenun, dia turun temurun. Sistem pekerjaannya masih sifat tradisional. Macam apa itu? Eko, songket itu. Nah, begini. Jadi belum ada pakai mesin teknologi. Nah, begitu. Dan produk yang dipasarkan ada juga ke Jawa, ada para turis-turis wisatawan yang kunjung ke daerah Adonara, Solo, Lembata, dan Flores Timur. Nah itu. Dan seperti terjadi saya katakan event kemarin dari Menteri itu tahun 2021 pelaksanaan di Lembata. Nah, karena Lembata itu ada pariwisata yang menonjol sedunia, itu ya pelombakan ikan paus. Ikan paus ya. Di Lembata terkenal sampai sekarang. Pelombak ikan paus. Itu pelaksanaannya juga berdasarkan musimnya, bulan tahunnya. Karena mereka turun juga secara adat. Karena itu semua terlepasnya halnya sifatnya spiritual. Berdasarkan orang tua nenek kita yang dulu sudah memberi petunjuk seperti itu, hanya yang melanjutkan. Jadi proses pelaksanaan penombakan ikan paus dan ikan pari, istilah perikanan saya lupa, sampai sekarang ini masih dijalani orang Lamakera atau Pulau Solo. Tadi ke paus di Pulau Lembata, di Pulau Lember. Nah, lanjut. Nama dari kain tenun itu sendiri apa? Tenun itu bahasa Lamholonya kawata. Kawata. Kawata, sarung. Tapi agak mirip kafate. Di sini kawate. Nah, Lamholot mari bilang kawata. Kawata. K-W-A-T-A-K, kawata. Nah, berkaitan tadi itu yang Ustaz tadi itu nama nomi, saya istilahkan nomi itu sarung itu khusus untuk orang pakai tarian hidung tadi, yang motifnya panjang garis-garis merah maron. Nah, tadi saya maksud kasih naik baru lipat turun berikat tenang. Nah itu namanya nomi untuk tarian hidung. Begitu. Beda dengan kawata biasa. Kalau omong nomi, nah itu barang itu khusus untuk tarian hidung, tarian kehormatan. Nanti ada pertanyaan, bagaimana perbedaan kawata dengan nomi? Nama kawata sama, tapi agak kekhususan kenapa nama nomi diberi peringkat nomi karena itu tenunnya berbeda untuk pakai tarian hidung. Paham toh? Oke, lanjut. Sudah di saya. Sini saya mau bertanya tentang makanan tradisional apa yang ada di situ. Baik, anak, makanan yang ada di sekolah Maholot terutama itu jagung piti. Jagung piti itu prosesnya kira sama, tapi perbedaan rasanya. Kenapa ada perbedaan rasanya? Karena terkadang jagung piti agak berkualitas itu yang berpanen itu, yang agak muda-muda mereka titi disangrai dengan periuk tanah itu, atau diambil di titi. Nah, itu jagung titi. Nah, ada juga jawada berambut ini sama prosesnya. Prosesnya ada juga pakai beli kecil begini, kasih lubang-lubang begini, ikat tali supaya pukul begini. Habis makan rumput rampe. Sayur rumput rampe. Itu dari ubi kayu, dari daun pepaya ubi, bunga pepaya, jantung pisang, kacang panjang semua. Di sini bilang dengan jagung petema. Kalau bahasa Solo bilang jagung bose. Oh ya. Kabose. Makan kabose, orang Alo bilang makan ketema. Nah, itu ingat. Alo punya bilang kabose, apa ini? Ketema. Lamholot bilang kabose. Jagung kabose. Nah, dan suguhan lainnya jawada tadi itu kue jawada, titi, dan ada lawar ikan lawar ini Di fermentasi ya? Di fermentasi. itu momennya eventnya mungkin untuk pekerjaan umum, kerja masjid, gereja atau balai apa semua itu diguguk ikan jagung titi tadi
dengan belawa tadi, belawa ikan kecil semacam ikan teri itu ditaruh dengan jeruk, kasih sampai masak dulu, rendam dulu 1 jam 10-20 menit begitu, baru taruh dengan kelapa, jeruk, garam, kurus, kasih pedis sesuai. Nah itu. Produk lainnya saya kira lain-lain sama saja, tapi pokoknya tadi itu. Lanjut. Iya betul. Terus ada juara yang dianggap itu memang berakhir. Kira-kira itu memang sama atau ada sejarah di belakangnya yang Bapak tahu atau proses Itu bahan pokoknya juara itu lalu tepung beras. Dari beras itu direndam supaya batasan. Atau kalau dijual itu rasanya berbeda. Sama juga dijual bukit kue cucu, susu. Orang Solo bilang kue susu, cucu, kue susu. Dia berbagai ucapan lingkaran itu dari bahan pokok itu dengan susu. Produk lain juga bereso dari tahu apa sama. Tetapi rasanya masing-masing berbeda. Saya bilang tadi jagung putih misalnya, di sini kan pakai jagung panen itu agak kering-kering sedikit, nah, itu goreng langsung dipakai baru panen itu bukan taruh satu tahun itu rasanya ada juga, tapi orang lebih cenderung dari itu kalau musim jagung. Ada Pancasila, mensa bahasa Lemolo bina mensa garis miring sila. Mensa itu sila tradisional. Nah, itu di saat misalnya acara momen hari raya setelah raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, itu berkaitan malamnya cari cara dolo lili sole oha tadi. Dolo lili sole oha. 4 tadi. Dolo lili sole oha. Sole oha. Yang berbalas pantun. Itu tulisan yang para leluhur apa yang peristiwa di dalam itu akan disampaikan kepada orang yang menyanyi itu kan tunggal itu. Nah, nanti secara berjamaah mereka dengan lanjutan nyanyian yang sudah diatur. Jadi dia beri tunggal pertama sebagai pembawa lagu. Kalau oha dengan dolo tadi berpantun saling berbalas pantun dan diikuti secara umum oleh lingkaran atau semua yang dalam itu. Lanjut. Begitu. Tapi ingat bahasanya beda-beda. Lembata sama, yang penting unsur Lemolot itu mulai lembata. Nah, sehingga lahirnya Solo Ruatan Lema. Solo Ruatan Lema itu terdiri dari Lama Kira, Lama Hala, Lohayong, Lembata, dan Lebala. Lebala ada di Lembata. Itu namanya Solo Ruatan Lema dengan kaitannya gawe au. Keterikatan itu. Jadi sebenarnya itu Lama Holot Star Solo Ruatan Lema itu dari Alor. Dari Alor sini sampai ke ujung pertengahan Kabupaten Flores Timur perbatasan Maumere itu di Kecamatan Ulangitan. Itu Lama Holot semua. Karena apa? Mana dialek berbeda, mana yang sama. Begitu. Saya contoh tadi, Mai Tega, Mai Diga, mau Maina. Di sini sebenarnya hanya dialeknya berbeda. Kayak Alor dan Bernusa lah. Bernusa begitu, karena beda tarik-tariknya. Begitu. Di sini, karena waktu sesi wawancara sudah selesai, kami pamit.
untuk kembali lagi ke sekolah. Halo teman-teman, jadi kita baru selesai mewawancarai narasumber dari suku Nabla Mahmud. Dan sekarang kita mau pulang.